selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar merekati setiap pagi. Haleluya, terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Persiapkan hidup kita untuk kita boleh menerima berkat tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan boleh layakkan setiap kami, untuk kami boleh datang di hadirat Engkau Tuhan. Untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama. Katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Yesus. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Segenap hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami. Bahkan Engkau siap memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. dengan kasih karunia.
Terima kasih Bapa, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapak. Dengan penuh kasih Bapak Pendeta Benyamin akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami datang kepada Engkau memasuki ibadah, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mohon sucikan dan kuduskan layakkan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami ya Bapa. Allah Roh Kudus bekerjalah. Dan Engkau mau datang berhadirat di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Segala kekuatan, kuasa, pengganggu, penghalang, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan suasana surgawi, Tuhan tolong sehingga kami boleh menikmati ibadah saat ini Tuhan, dengan pemandangan yang benar di hadapan Engkau. Awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Percaya Bapak Ibu? Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Ya Allah yang baik, ya Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau bersyukur karena kata menjadi umat-umat pilihan Allah. Umat yang telah ditebus oleh darah Tuhan yang luar biasa mahal. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita mau berlari sampai pada tujuan kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang
kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu Dengan iman katakan Bapak Ibu. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika kita melangkah bersama Tuhan, mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau naikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan, anugerah yang luar biasa kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuji juga membesarkan nama-Mu. Jika sebentar kami akan Tuhan memberikan persembahan kami, mari Engkau kuduskan setiap tangan-tangan kami yang terulur Bapa. Kau melihat ketulusan setiap hati kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami menyerahkan untuk Tuhan persembahan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap seperti biasanya Bapak Ibu dari kiri saya, nanti boleh di tengah lalu yang sebelah kanan saya. Jangan pernah khawatir untuk apapun juga Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, senantiasa menopang hidup kita. Amin. Terima kasih Bapak. Manuk ning awang-awang, Gusti Allah kang ngingoni, suket lan tetukulan, Gusti Allah kang ngopeni. Manuk ning awang-awang, Gusti Allah kang ngingoni, suket lan tetukulan, Gusti Allah kang ngopeni. Aku ra kuatir kebutuhan yang uripku, Gusti Allah tansah paring kecukupan. Aku ra kuatir kebutuhan yang uripku, Gusti Allah tansah paring kecukupan.
manuk ning awang-awang Gusti Allah kang ngingoni suket lan tedukulan Gusti Allah kang ngopeni manuk ning awang-awang Gusti Allah kang ngingoni suket lan tedukulan Gusti Allah kang ngopeni aku ra kuwate kebutuhan yang uripku Gusti Allah tansah paring kecukupan aku ra kuwate kebutuhan yang uripku Gusti Allah tansah paring kecukupan katakan aku ra kuwatir kebutuhan yang uripku Gusti Allah tansah paring kecukupan haleluya haleluya percaya Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam hidup kita semua tidak lepas dari tangan kendali Allah amin mari saya undang kita untuk semua bangkit berdiri kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita boleh menerima firman Tuhan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Engkau boleh gantikan kami di atas kayu salib, mati untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, dan ku hidup selalu di jalan-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, dan itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, jasa-Mu membangkitkan rohku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, bahkan yang terbaik boleh kami terima Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
kami Tuhan. Amin. Darah-Mu tercurah, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terpuji nama-Mu, ya Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami boleh menerima kembali kemurahan-Mu, kebaikan Engkau. Dan saat ini ya Bapa kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bapa tolong kami semua. Terima kasih Tuhan supaya firman ini benar-benar kami terima secara sepenuh dalam kehidupan kami. Kami perlu pertolongan-Mu, perlu Engkau ya Allah Roh Kudus untuk melakukan semuanya ini. Kami siap menyerahkan juga segenap pikiran kami supaya kami bisa fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk di Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya. Saudara, kehidupan dunia ini semakin hari kata firman Tuhan semakin susah, semakin sukar. Sukarnya itu bukan terutama masalahnya kepada hal-hal yang materi, cari duit sukar, enggak ya. Saya pikir jauh lebih baik untuk saat ini. Kalau zaman dulu ada orang-orang kelaparan juga. Tetapi saat ini lebih banyak yang berlimpah. Ya, kalau dulu nggak ada lampu, sekarang ada lampu. Ya. Dulu tidak ada alat komunikasi, sekarang ada. Ya tentunya saya katakan bukan hal susahnya masalah-masalah yang jasmani. Justru letak kesukarannya itu pada hal-hal yang rohani, saudara. Kita bisa melihat kenyataannya banyak sekali semakin hari semakin kuat ya pertentangan mengenai kebenaran ini, mengenai hal-hal yang rohani ini. Saudara, kita bisa melihat bagaimana kekristenan dulu awal sampai bisa menguasai Eropa, orang Amerika, ya, sampai saat ini. Kita bisa melihat dari situ bagaimana kerasnya pergolakan untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Dan mulai saat ini tambah hari tambah keras, saudara. Ya, semakin masif, semakin keras. Nah, kita akan melihat fenomena ini, hal ini, supaya kita itu juga tidak orang yang tidak tahu apa-apa, begitu tidak. Tapi kita harus tahu, saudara, dengan situasi-situasi itu dan bagaimana kehidupan keimanan sebagai orang percaya. Karena apa? Banyak sekali juga guncangan yang terjadi tentunya bagi orang percaya karena serangannya memang di situ. Lah bagaimana supaya kita itu sebagai orang percaya tetap kokoh, tidak gugur, saudara. Karena juga tidak sedikit orang yang gugur dalam imannya. Mari kita membaca untuk ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 6 sampai dengan 7.
Matius 18 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin. Satu peringatan dari Tuhan. Tuhan telah menubuatkan, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan ini sudah terus terjadi, terus semakin hari semakin kuat arusnya ya. Kita melihat ini tentang penyesatan atau hal yang sesat gitu ya. Apa maksud dari kata sesat ini? Kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sesat itu artinya salah atau salah jalan. Yang jelas ini sesuatu yang tidak benar, itu artinya sesat itu gak benar, saudara. Ya. Terus di sini dikatakan di ayat yang 7 itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Tuhan sudah memberikan satu hukuman. Dunia ini akan celaka karena apa? Penuh dengan penyesatan. Dan dikatakan orang yang melakukan penyesatan itu juga celaka, kata Tuhan. Memang kata firman Tuhan penyesatan itu harus ada. Kembali bukan berarti Tuhan yang mengadakan penyesatan, tidak saudara. Itu dari manusianya, dari kuasa kegelapan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pertama memang tidak, maksudnya Tuhan tidak mencegah sedemikian rupa sampai tidak ada. Tidak, karena kembali lagi Tuhan itu telah memberikan hak kebebasan, saudara. Tetapi kembali lagi juga kebebasan itu ada konsekuensinya. Apa yang dilakukan seseorang itu ada konsekuensinya. Dia harus bertanggung jawab. Entah apa yang dilakukan itu benar di menurut pandangan Allah, ataupun seperti ini melakukan satu tindak penyesatan. Kalau mereka yang benar melakukan kehendak Tuhan, ya ada rewardnya, ada upahnya. Tetapi celaka kalau orang melakukan kesalahan ini, yaitu melakukan penyesatan. Yang disesatkan, kalau mau terima, ya tetap harus dia menanggung akibatnya. Yang melakukan juga sama, dia harus menanggung akibatnya. Dikatakan oleh Tuhan dengan satu kata, celaka orang yang itu, pasti celaka. Di hadapan Tuhan mereka akan menghadapi satu penghakiman, dan itu salah di hadapan Allah. Nah, sekarang saudara, tindakan penyesatan itu sudah terjadi sejak awal, bahkan mulai Tuhan Yesus dengan cara ada perlawanan begitu. Kebenaran firman Tuhan berusaha ditumbangkan atau dihapus. Banyak usaha saudara, supaya Injil ini tidak tampil. Artinya Injil ini mengalami perlawanan yang keras, supaya lenyap dari atas muka bumi ini. Dan tentunya juga lenyap orang-orang yang mempercayai kebenaran firman Tuhan. Karena sudah artinya tidak ada pegangan lagi. Dengan adanya pemusnahan itu, sudah dia tidak punya pegangan lagi. Tetapi kita tetap berbahagia karena Allah itu yang sanggup menjaga firman-Nya sehingga tidak bisa istilahnya gampangnya diutik-utik sama oknum-oknum seperti ini yang berusaha menyesatkan, berusaha merusak kebenaran firman Tuhan.
Kita bersyukur saudara. Tapi nanti kita akan perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengalami perlawanan. Ya. Sehingga bahkan itu bukan dari orang luar. Memang orang yang menyalibkan adalah orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi singgarai sopo, singgarai ya orang Kristen sendiri. Mungkin kalau zaman sekarang itu kan karena mereka belum ada kekristenan, baru mulai awal ya timbul. Tetapi adalah ini justru orang dari pihak-pihak yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka dengki, mereka benci kepada Tuhan, merasa tersaingi, merasa tidak bebas dengan apa yang dilakukan yang notabene adalah satu tindakan yang jahat, yang berdosa. Mereka iri. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Pilatus ngerti, Yesus itu diserahkan karena iri, karena dengki, mengalami perlawanan. Ya, ini satu tindakan, salah satu tindakan, satu penyesatan supaya ini hilang dari muka bumi. Tetapi firman Tuhan sekali lagi firman yang punya kekuatan dan kuasa. Allah sanggup menjaga kebenaran firman-Nya. Bahkan di dalam perjalanan selanjutnya banyak aniaya. Firman Tuhan bahkan sampai sekarang berusaha dilenyapkan. Berapa banyak negara, ada banyak negara yang tidak bisa mengizinkan kekristenan itu masuk. Supaya kekristenan itu lenyap, tetapi tetap tidak mungkin hal itu. Sebelum akhirnya semua itu tetap akan berjalan terus oleh karena Allah yang berkuasa atas semuanya ini. Saudara, ada banyak tindakan penyesatan, apalagi dikatakan di dalam firman Tuhan, akhir zaman ini, perhatikan, akhir zaman ini akan banyak penyesatan. Penyesatan itu bukan dari luar loh saudara, luar dalam. Kalau dari dalam itu banyak yang namanya dulu bidat-bidat atau aliran kekristenan yang sesat, yang salah. Itu banyak menyerang di dalam kekristenan, tetapi gugur semua itu saudara. Tidak bisa, tidak mampu untuk menghancurkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan akhirnya sampai sekarang firman Tuhan mencatat akhir zaman itu akan ada banyak penyesatan. Dengan cara bahkan orang mengakui ada hal-hal lain. Ya ini bukan satu patokan yang sudah pakem, sudah begini tidak, tapi ada tambahannya lagi katanya demikian ya. Ada nabi yang lain lagi. Yesus itu bukan yang terakhir atau yang utama itu bunda, nanti ada nabi yang lain lagi ya. Pengakuannya orang demikian. Ada lagi yang bidat-bidat itu ya dengan ajarannya yang menyimpang. Bahkan yang utama saudara, tipenya itu untuk menghancurkan kebenaran. Yang jelas penyesatan itu berusaha mengacau balokkan atau menyesatkan atau istilahnya melawan kebenaran ya. Ini kan kebenaran. Pegang dulu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mereka berusaha untuk menumbangkan kebenaran. Utama dari firman Tuhan itu yaitu adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus itu telah mati dan bangkit. Dia menjadi penebus. Itu yang kunci utamanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu di situ. Senternya di situ, saudara. Selain ada ajaran yang lain, pengenalan akan Allah bagaimana orang percaya itu harus bertindak. Ini panduannya di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang berusaha dikacau balokan. Bahkan orang-orang dulu kadang-kadang makanya perlu saudara belajar kebenaran firman Tuhan supaya tahu saudara. Nah, mereka berusaha menghancurkan kebenaran firman Tuhan, mengacau balokan ini. Makanya enggak heran saudara, akhir-akhir ini yang cerita terbaru saudara, dikatakan seolah-olah ya bahwa Alkitab ini belum finish, belum selesai. Makanya
dikatakan kanonisasi itu belum selesai. Kanonisasi itu apa toh? Itu dari kata kanon, itu ukuran, mistar. Jadi ini itu adalah ukuran, begitu ya. Tetapi ini dilakukan oleh sarjana-sarjana, kalau biasanya sarjana LXX 72 sarjana, tapi tulisannya 70 begitu ya. Mengkanonisasi, melihat ini yang firman Tuhan yang mana. Itu sarjana-sarjana itu, saudara ya. Mereka tentunya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga bisa menentukan yang mana yang firman Tuhan, dan ini sudah ditutup, sudah selesai. Di dalam Wahyu dikatakan siapa yang nambah ditambahi hukuman, siapa yang ngurang pahalanya, gampangnya gitu, diambil oleh Tuhan, dikurangi juga. Artinya ini sudah selesai. Tidak ada tambahan lagi. Tapi kenyataannya orang menggembar-gemborkan ada Injil yang lain. Injil itu cuma 4 yang disebut Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan yang lain itu ya firman Allah tapi berupa surat-surat ya, yang mengilhami Roh Kudus. Yang menulis adalah Petrus, mungkin begitu ya. Yang menulis Paulus, begitu. Bukan buah pemikirannya dia sendiri, enggak. Itu di bawah ilham Roh Kudus, enggak seenaknya udele sendiri mau nulis, enggak, saudara. Seringkali orang menuduh, wah itu adalah teologinya Paulus, begitu. Ngomong Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Yang diserang itu ketuhanan Yesus dulu. Banyak juga saksi Yehova seperti begitu ya, berbeda. Dia tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jauh saudara, ini yang utama. Ini adalah pondasinya yang pertama. Kalau cuma sekedar orang mengakui Yesus adalah nabi yang baik, tetap tidak komplit, tidak tepat saudara. Harus kita bisa mengakui, orang percaya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah. Dia adalah yang telah mati dan bangkit. Itu harus komplit saudara. Pengakuan itu, selain itu juga kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Karena ini Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Penipuan Injil yang terjadi saudara, bidat-bidat ada. Penipuan Injil yang kemarin saya sempat juga membaca. Dihebohkan antara lain gini. Dihebohkan antara lain bahwa Yesus itu punya istri. Wah, orang kalau ngomong cuma gitu tok, wah mana buktinya? Enggak ada. Buktinya ada. Ditunjukkan seperti kertas begitu secarik, mungkin entah seberapa begitu. Itu dari papirus kuno. Itu cuma sedikit ya, tadi enggak utuh begitu seperti potongan. Dan itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil istri Yesus, karena di situ dikatakan setelah diterjemahkan bunyinya gini, Tuhan Yesus mengatakan gini, istriku, ada satu patah kata gitu, berarti Yesus itu menikah, Yesus itu punya istri. Bahkan ada lagi yang mengatakan Yesus punya anak namanya Justus. Itu yang terjadi, penyesatan-penyesatan yang terjadi saat ini. Saudara, anak wong Kristen sing bingung lho, ki sing bener ki sing ndi. Nah ini memang kenyataan, katanya demikian. Ini buktinya ada dari papirus ini, diteliti, dan itu katanya diterima dari seseorang namanya Walter Fritz, imigran Jerman, dikasihkan kepada seorang profesor yang bernama Karen L. King. Itu dari Universitas Harvard, bukan orang bodoh saudara. Tapi kenyataannya ini terbodohi, kapusan saudara. Dia sudah menyatakan, oh ini benar ini, jelas. Berarti di sini yang menyatakan Yesus tidak menikah, tidak punya istri, salah. Nah ini penyesatan ini, membuat guncang iman orang percaya. Karena ada buktinya, katanya begitu. Tapi ada seorang Yahudi yang bernama
eh, yang bernama Ariel Sabar. Itu orang luar negeri ya, namanya seperti Indonesia tapi orang luar negeri, orang Amerika, Yahudi ya. Ariel Sabar. Dia adalah penulis buku yang bestseller, terkenal. Dia juga penasaran. Dia berusaha meneliti yang namanya Injil istri Yesus ini. Dan dia akhirnya mendapatkan satu banyak masukan ya. Diteliti tidak hanya oleh orang yang bernama Profesor Karen L. King ini, perempuan ini, tapi berbagai disiplin. Contohnya diteliti tulisannya ini bagaimana, betul enggak? Usianya berapa, bener enggak, cocok enggak? Terus kemudian tata tulisnya bagaimana gitu ya. Salah satunya ternyata ketahuan ada 17 yang menunjukkan bahwa ternyata Injil istri Yesus ini palsu, saudara. Yang palsu wong abad modern. Ternyata yang palsu namanya, yang pemiliknya itu Walter Fried itu. Bahkan dia memiliki ijazah palsu tentang apa ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang kuno ini tadi. Ijazahnya palsu, saudara. Dan orang yang namanya Walter Fried ini seorang pornografer, jadi fotografi porno, saudara. Diteliti 17, salah satunya dikatakan oleh ahli juga yang lain karena itu berbagai disiplin. Kalau ini cuma satu ya, tetapi salah satunya ditunjukkan bahwa itu palsu. Ketahuinya dari mana, saudara? Dengan dibandingkan. Kok ada tulisan istriku, tapi kunya ini kok diberi apa ya, tekanan dengan mungkin tebal begitu ya. Padahal zaman kuno ndak mengenal istilah penebalan ini nggak ada, atau menunjukkan bahwa seperti ditonjolkan nggak ada. Nah, ini menunjukkan salah satunya kebohongannya, saudara, kepalsuannya. Manuskrip yang mahal itu, saudara tahu kalau orang luar itu punya manuskrip, barang yang mahal kan mestinya asuransi. Itu tidak diasuransikan, tidak masuk akal, saudara. Akhirnya pun ditanya banyak hal sama Ariel Sabar ini, ternyata kesimpulannya dengan juga pendapat berbagai ahli disiplin ilmu, ini dinyatakan palsu. Injil abad 20 katanya, walaupun barangnya mungkin barang lama, tapi sudah direkayasa, saudara. Nah, kalau orang tidak ngerti, hatinya gimana, saudara? Bimbang, saudara. Karena memang kenyataannya banyak orang jadi gugur imannya, bimbang karena tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saudara perlu catat baik-baik. Walaupun ini ada banyak hal yang tidak bisa masuk di pikiran kita, tidak bisa kita mengerti, bukan berarti firman Tuhan itu salah. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Tetapi yang penting supaya tidak guncang, kita tetapkan hati, yaitu bahwa ini adalah yang benar. Ini adalah Injil yang benar. Ini adalah firman Allah. Sudah, terserah mau orang mau nyerang bagaimana, tidak masalah, tidak perlu kita pusingkan, saudara. Itu yang terjadi. Belum lagi sebelumnya itu ada yang kisah melalui film, kisah yang benar-benar bestseller ini mungkin ya. Namanya The Da Vinci Code. Itu juga itu ceritanya. Yesus selingkuh, menikah dengan Maria. Nampaknya seolah diam-diam. Jadi di sini tidak ada gitu ya. Menuduh ketuhanan Yesus, menuduh Tuhan Yesus berbuat tidak senonoh. Itu yang membuat Da Vinci Code. Alasannya apa, saudara? Semua kalau ditelusur itu hanya untuk kemasyuran. Kalau ditelusur hanya untuk apa? Uang, saudara. Tuhannya perutnya itu. Ini yang terjadi. Bukan kebenaran, tetapi hal-hal yang lain yang duniawi. Hal-hal yang berdosa, itu yang mendasari orang-orang ini membuat penyesatan-penyesatan itu, saudara. Ada banyak orang kadang-kadang mengerti, saudara. Saya membaca, melihat, menganalisa,
bahkan melalui perdebatan. Mereka tahu ketika mereka sedang berdebat akhirnya kan tidak bisa menjawab. Akhirnya kan terbuka semua. Itu tidak bisa terima, itu menunjukkan bahwa orang itu orang yang hatinya keras. Ada Injil yang Injil Barnabas, gak usah percaya saudara. Ada Injil Filipus, ada Injil macam-macam saudara. Injil apa-apa tuh, semua ditujukan ini kuno, ini kelewatan. Itu suaranya seperti begitu. Tetapi saudara perlu kita tetap pegang teguh. Firman Tuhan itu ya ini yang kita pegang. Dan itu sudah sempurna, gak ada tambahannya, gak perlu dikurangi lagi saudara. Nah, terus bagaimana saudara? Di sini dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik jika sebuah batu kilangan ini batu penggilingan saudara. Kalau zaman dulu mereka mau menghaluskan biji-bijian itu digiling sama batu. Ada yang bentuknya bulat begini, jadi ada lubangnya, kemudian digiling, diputar dengan binatang atau pakai tangan. Kalau kecil pakai tangan bisa, tapi kalau gede harus pakai binatang begitu. Atau bentuknya bulat yang gelinding gitu, melindas kacang-kacang itu sehingga halus begitu. Itu batu kilangan. Kata Tuhan, lebih baik diikatkan batu kilangan, ditenggelamkan di laut. Yaitu bentuk ungkapan orang-orang seperti ini keterlaluan ya, perlu dihukum dengan apa istilahnya, semaksimal mungkin begitu. Dikatakan di situ, salah satu anak kecil yang percaya kepadaku, barang siapa. Ini menunjukkan kata-kata ini kan ada kemungkinan orang bisa disesatkan. Penggambarannya anak kecil, saudara harus menangkap ini, anak kecil artinya imannya masih iman yang muda sekali, imannya yang masih kecil sekali begitu ya, belum benar-benar dia bertumbuh dengan baik, belum besar, belum dewasa. Ini yang bisa menjadi sasaran empuk dari penyesatan. Orang kalau tidak imannya tidak dewasa, itu resiko besar untuk disesatkan. Makanya orang percaya ini harus bertumbuh saudara. Tidak menjadi Kristen anak-anak terus, tidak menjadi orang Kristen yang kerdil, tapi harus bertumbuh. Makanannya harus mulai berpindah, tidak makanan yang halus kata firman Tuhan. Harus mulai makan makanan yang keras supaya bisa bertumbuh. Ada hal-hal di dalam firman Tuhan yang membuat iman itu tidak bisa bertumbuh apa saudara? Kemarin Pak Harun katakan apa? Kristen jalanan. Keras total itu, firman Tuhan nyemplung plok situ, tidak akan bertumbuh. Langsung kalau dibiarkan pasti mati. Karena tidak ada media apa-apa. Medianya ya keras itu, batu itu di jalan itu. Nggak akan bisa tumbuh. Kalau orang Kristen macam ini, mbok bertahun-tahun, mbok sampai berjuta-juta tahun, nggak akan tumbuh. Akhirnya apa saudara? Paling ya itu tadi, seperti katakan orang lain murtad. Cuma Kristen, munine tapi sebetulnya bukan orang Kristen. KTP ini Kristen. Nah, terus apalagi saudara? Jatuh di mana? Di tanah berbatu, tanahnya tipis, nah itu tidak bisa tumbuh sebentar mati. Tidak lagi yang berduri, banyak duri, tumbuh, tapi kehimpit duri-duri, mati. Ada yang katakan tidak maksimal, tidak bisa berbuah. Yang benar adalah hati yang subur, siap menerima, hatinya terbuka kepada firman Tuhan. Firman Tuhannya keras, firman Tuhannya menasehati, firman Tuhannya enak, terbuka semua. Cuma nak mengenai enak, terus yang api-api, terus ya tidak bisa tumbuh saudara.
Tapi perlu, firman Tuhan itu juga perlu keras. Bertobat, katanya demikian. Kalau orang berbuat dosa, ditegur firman Tuhan, bertobat. Ada orang yang suka maki-maki, bertobat. Ada orang yang masih pemabuk, bertobat. Jangan mabuk-mabuk lagi. Ada orang yang jahat, bertobat. Itu firman Tuhan. Orang yang mau menerima hal ini, ya itu yang bisa bertumbuh, saudara. Yang bisa membuat tumbuh adalah, yang bisa mendewasakan kita adalah karena pertama, saudara, kita makan firman Tuhan. Dikatakan apa? Orang itu yang membuka hati menerima firman Tuhan, itu dia akan bertumbuh. Imannya tumbuh. Ya. Kemudian, saudara, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, kita imani. Ya sudah, pokoknya kita mau supaya ini adalah yang benar, gitu ya. Jadi kita punya sikap pernyataan, sudah ini yang benar, apapun juga, pokoknya ini yang benar. Dan karena apa? Firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Kita terima di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita terima utuh, saudara, dengan kemurniannya. Karena ini yang membuat orang itu bisa bertumbuh di sini. Dengan cara apa? Diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, ya, untuk kemudian dididik dalam kebenaran. Inilah kebenaran firman Allah. Kalau firman Tuhan tidak murni, bagaimana? Itu juga meracuni, saudara. Ada orang yang istilahnya mendua hati. Ya, firman Tuhan juga ada hal yang lain yang dia masukkan. Itu akan merusak iman. Orang kalau juga tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, itu juga bisa disesatkan, saudara. Satu saat Tuhan Yesus ditanya, Tuhan, ini orang di dalam firman Tuhan, ada 7 orang bersaudara, dia pertama menikah, di sana ada pernikahan Levirat. Orang ini tidak percaya bahwa ada namanya kebangkitan. Orang pertama ini yang laki mati menurut adat di Israel sana. Yang kedua, yang laki ini adik kedua itu harus menikah sama istri yang ditinggal kakaknya ini. Tapi ini mati juga, sampai akhirnya semua mati. Terus ditanya, Tuhan, kalau sudah begini, seandainya ada namanya kebangkitan kembali, kan kacau Tuhan. Karena apa? Mereka bangkit terus royokan bojo. Oh Tuhan, kita tahu dari bojoku lah, kita tahu juga jadi bojoku lah. Rame. Tuhan katakan apa? Kamu sesat. Karena apa? Tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu padahal orang-orang yang ahli di dalam Alkitab. Ya, kita perlu mengerti, saudara. Tidak sekedar cuma baca tok kayak komik, ya tidak, saudara. Harus belajar. Harus kita berusaha mengerti. Ya tidak memang harus saklek, pokoknya ngerti semua, ya tidak, saudara. Ada hal-hal yang kadang-kadang perlu pengertian nanti. Tidak saat itu bisa ngerti, tidak, saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyukai kebenaran firman Tuhan. Supaya kita itu tahu. Lah kalau seperti ini, semakin hari penyesatan semakin kuat begini, orang tidak ngerti bagaimana. Kelepek-kelepek jatuh dia, bingung loh. Iya ya, yang benar itu mana ya? Karena apa? Tidak ngerti kalau dia dihapusi, disesatkan. Dan juga perlu kita makan terus supaya tumbuh. Dan tidak kalah pentingnya kita perlu Tuhan.
Karena Tuhan yang menumbuhkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Paulus menanam gitu ya, Apolos menyiram gitu ya, atau sebaliknya gitu. Ada orang yang menanam, maksudnya ada yang menyiram. Tapi siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Kita perlu datang kepada Allah. Siapa yang memberi pertumbuhan itu adalah Roh Kudus yang membimbing itu. Supaya kebenaran ini berada dalam kehidupan kita. Tepat saudara, tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Itu adalah Roh Kudus. Tetapi perlu saudara ketahui, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu yang penting. Jangan hidup punya Roh Kudus tok, tapi hidupnya di bawah pimpinan kita sendiri. Makanya Tuhan katakan apa? Di firman Tuhan, hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saudara kita tuh bisa tepat di dalam jalurnya Tuhan. Kita tuh tetap benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya demikian. Kalau orang ngengkel karpe dhewe melawan melawan Roh Kudus, ya lama-lama Roh Kudus diam. Karena apa? Tidak mau dipimpin, melawan terus, melawan. Akhirnya Roh Kudus ya menang baik sudah. Kalau sudah Roh Kudus menang, itu bahaya besar. Siapa yang mau memberitahu? Sebab yang menginsafkan semua itu, yang membimbing itu adalah Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan, tolong saya supaya kehidupanku boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Hatiku dilembutkan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa ditegur oleh firman Tuhan. Wah, bahaya saudara. Orang yang seperti ini bahaya. Bisa-bisa juga seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengalami kesesatan. Ini yang kita butuhkan supaya iman kita kokoh. Terus belajar firman Tuhan, terus berusaha mengerti firman Tuhan, terus datang kepada Tuhan, minta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena ini bukan masalah otak saja ini saudara, ini masalah hati. Memang ada pengertian, tetapi juga ini masalah iman, percaya. Jadi dua sisi saudara, kita harus belajar mengerti, kita juga harus memerlukan Tuhan supaya roh kita ini jadi kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan melalui juga pengertian ini. Ini yang harus kita lakukan supaya kita menjadi dewasa, bukan menjadi Kristen anak-anak yang bisa disesatkan. Tuhan memberkati kita. Karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kan Kaulah segalanya. Engkaulah Sumber pengharapan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus telah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Saya undang untuk petugas perjamuan maju. Salibmu, petugas perjamuan suci untuk maju. Nah, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Juga kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mohon pertolongannya supaya kami boleh teguh, boleh menjadi dewasa di dalam iman kita, sehingga kita tidak akan mungkin digoyahkan, tidak akan mungkin disesatkan, karena kita di bawah pimpinan Roh Kudus, kita di bawah perlindungan Allah. Kita terbuka akan kebenaran firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sebelumnya saudara selesaikan hal-hal yang perlu Anda selesaikan, karena saudara akan menerima perjamuan kudus. Kehidupan saudara harus benar di hadapan Allah. Bila ada hal-hal yang saudara rasa itu hal yang berdosa, mari undang Allah untuk menilik hati kita, kehidupan kita, dan minta ampun. Sehingga firman Tuhan, perjamuan kudus ini akan menjadikan satu kekuatan bagi kita. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat penghiburan yang daripada Allah di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur karena kami masih boleh Tuhan untuk menerima pengorbanan Tuhan yang kami ingat kembali sesuai dengan perintah-Mu, yaitu untuk mengingat pengorbanan Kristus, tubuh dan darah Kristus yang akan kami terima. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu supaya Engkau melayakkan umat-Mu ini makan tubuh dan darah Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka dalam posisi yang berkenan, sehingga kami menerima segala kemurahan-Mu, kebaikan Engkau yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, juga menumbuhkan iman kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kuasa-Mu
salibmu ku mana Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup karena salibmu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya undang untuk semua bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara boleh angkat roti lebih tinggi dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur. Angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa, bersyukur. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menerima berkat-berkat-Mu, berkat perjamuan kudus, berkat kebenaran firman Tuhan, dan juga penyertaan-Mu selalu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak dan Ibu Nyoman yang saat ini berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini supaya Tuhan mereka boleh mengalami keharmonisan, mereka boleh mengalami kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan mereka pribadi, di dalam rumah tangga kedua hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga untuk saudara Triksa Tuhan, Engkau memberkati, dan Ibu Ati Tuhan saat ini juga berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka, menyerahkan roh tubuh jiwa mereka Tuhan di dalam segala apa yang dilakukannya, di dalam segala aktivitasnya. Juga Engkau memimpin seluruh kehidupannya. Saat ini Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia ini. Mereka boleh merasakan kebaikan Engkau dari selamanya sampai selamanya.
Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, juga wakil, jajaran menteri, TNI Polri, MPR, DPR Tuhan, aparat sipil negara, hingga RT, RW Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, juga Engkau yang meluruskan segala apa yang dilakukan sehingga semuanya itu baik adanya Tuhan. Memberkati keberadaan bangsa ini Tuhan, terlebih curahkanlah hujan pertobatan untuk bangsa Indonesia sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan oleh karena belas kasihan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, kita siap menerima segala berkat kebaikan yang daripada Dia. Untuk doa penutup saya serahkan Ibu Gembala. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita akan bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu setia dalam